Empat terduga preman diamankan di Treskrimum Polda Jateng di res area 487 atau Boyolali. Empat pelaku yang terdiri dari tiga laki-laki dan seorang perempuan memeras korban dengan berkedok sebagai wartawan. Dari keterangan pelaku dan bukti percakapan di handphone, diketahui ternyata para pelaku adalah kelompok dari satu jaringan besar dengan modus serupa. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo. Zarvan Muhana. Rekan Zarvan, silahkan laporan Anda. Tribuners, komplotan wartawan gabungan yang memeras korban hingga 12 juta dibekuk kepolisian di Pal Boyolali. Sebanyak 4 orang terduga preman diamankan oleh Ditreskrimsus Krimum Polda Jateng di res area 487 Tol Boyolali. 4 pelaku yang diamankan terdiri dari 3 laki-laki dan seorang perempuan memeras korban dengan berkedok sebagai wartawan. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio mengungkapkan bila para pelaku terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan, yakni perempuan berinisial HMG 33 tahun, AMS laki-laki berusia 26 tahun, KS berusia 25 tahun, dan IH berusia 30 tahun. Seluruh orang yang diamankan ini berasal dari daerah Bekasi, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku dan bukti percakapan di handphone, diketahui bila para pelaku adalah kelompok dari suatu jaringan besar dengan modus yang serupa. Jaringan tersebut diduga memiliki 175 anggota yang aktif di berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa dan juga karyawan swasta. Wilayah operasi jaringan tersebut di seluruh Pulau Jawa, mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Berdasarkan dari hasil penyelidikan dan pengakuan yang didapat dari para pelaku, jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2020 dan telah melakukan aksi pemerasan di berbagai kota besar, seperti halnya di Semarang, Yogyakarta, Jakarta, dan Malang maupun di Surabaya. Modus yang digunakan adalah mengintai korban dengan yang umumnya merupakan publik figur dan juga tokoh masyarakat. Saat dari keluar hotel bersama pasangan, para pelaku ini kemudian mendekati korban dengan mengaku sebagai wartawan dan mengancam akan memberitakan aib pribadi atau skandal korban di media massa jika tidak berkenan menyerahkan sejumlah uang. Salah satu korban yang melapor sempat diminta uang tebusan hingga ratusan juta rupiah. Namun setelah bernegosiasi, korban akhirnya mentransfer sebesar 12 juta ke rekening pelaku. Dari laporan inilah penyelidikan kami kembangkan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di rest area kilometer 487 Tol Boyolali. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat kembali mengaku sebagai wartawan dari media-media terkenal. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, mereka tidak dapat menunjukkan kartu identitas resmi dari media yang disebutkan tadi. Sebaliknya ditemukan sejumlah kartu pers dari media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, seperti halnya Morality News, Nusantara Merdeka, Mata Bidik, dan Siasat Kota, serta kalung lencana bertuliskan Persatuan Wartawan Indonesia. Dari hasil pengecekan yang dilakukan kepolisian, seluruh media tersebut tidak terdaftar di Dewan Pers. Sudah dilakukan pengecekan oleh Kabid Humas ke Dewan Pers, ternyata tidak terdaftar. Dari para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa kartu pers, kartu ATM, handphone, dan juga satu unit mobil Daihatsu Terios warna hitam. Para tersangka kini dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menambahkan bila pengungkapan kasus ini merupakan bagian komitmen dari Polda Jateng dalam upaya memberantas aksi premanisme di Jawa Tengah. Kami akan berkomitmen dan membongkar jaringan dalam kasus ini dan semoga tidak terjadi di daerah lain. Dan masyarakat harus waspada, terutama jika menemukan orang-orang yang mengaku wartawan tapi
melakukan intimidasi atau pemerasan segera dilaporkan ke pihak berwajib atau pihak kepolisian. Demikian ujar Kombes Artanto. Terima kasih rekan Sarvan untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.